Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tertanggal 21 hingga akhir November 2024. Tapi seperti biasa Pisces, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oh, Five of Pentacles di sana, Nine of Wands, berikutnya ada King of Cup, berikutnya ada oh ya Allah, Pisces. Ya, di situ Oke ya Pisces, kamu adalah orang yang beruntung ya. Kamu adalah orang yang dicintai, kamu adalah orang yang disayangi, kamu adalah orang yang sampai saat ini ya masih ingin di-effortin ya, masih ingin diperjuangkan oleh si dia gitu ya. Nah, jadi memang mungkin kamunya pun bukannya kamu tidak sayang sama dia, bukannya kamu tidak cinta sama dia, tapi kadang-kadang kamu bisa agaknya gedek ya ngelihat si seseorang ini gitu ya. Nah, barangkali kamu kayak ngerasa bahwa dianya itu tuh lebih sering cuekin kamu gitu ya. Dianya itu tuh kok kayak ngegantung-gantungin kamu gitu ya. Dia bikin kamu tidak menentu di sana ya. Jadi yang kayak seseorang ini tuh sepertinya kayak nunjukin ketidakpastiannya dia ke dirimu gitu ya. Nah, jadi seperti ya lebih banyak pengabaian-pengabaian yang kamu lakukan dalam hubungan yang dia lakukan barangkali gitu ya, menurut kamu banyak pengabaian-pengabaian yang dia lakukan gitu ya. Tetapi ya kalau kamu inget-inget gitu ya, sempet sih seseorang ini tuh nampaknya ya dia sudah cukup belak-belakan ya nunjukin bahwa dia sayang kamu, bahwa dia cinta kamu gitu ya. Nah, kalau Mari lihat mungkin kamu juga dalam relationship ini tuh cukup berpengaruh ya, memberikan pengaruh. Karena apa? Nampak-nampaknya kamu di sini tuh masih belum bisa memberikan dirimu secara utuh ya, menjalani hubungan dengan si seseorang ini. Rasa-rasanya pikiranmu dan perasaanmu masih tertinggal ya di masa lalunya kamu Pisces. Kamu nampaknya masih mengingat mantannya kamu kah gitu ya, atau jangan-jangan dengan si seseorang ini ya sebenarnya kamu sedang menjalin hubungan cinta bersegi-segi gitu ya. Jadi nampaknya kamu ingin dengan dia, kamu ingin juga dengan orang yang lain gitu ya. Nah di sana, jadi disitulah kayak kelihatan betul ya kalau kamunya itu tuh masih separuh hati ya. Masih separuh hati bersama dengan si seseorang ini. Di sana ya, bahwa kayak kemungkinan kamu menghadirkan pilihan-pilihan lain dalam hidupnya kamu itu tuh masih sangat amat besar. Dan tentu saja itu membuat si seseorang ini tuh kayak ngerasa, wah terus aku ini tuh siapa? Aku ini tuh bagaimana? Gitu ya. Terus bagaimana nih masa depannya aku gitu-gitu ya. Nah jadi dia itu tuh bisa aja kayak nganggep kamu atau nganggep hubungan ini adalah hubungan yang sia-sia gitu ya untuk dia lanjutkan gitu loh ya. Sia-sia kalau dia itu tuh ber-effort dalam relationship kalian. Loh, cintanya kamu hanya separuh kok untuk dia gitu ya. Ya kamu juga, ya namanya cintamu separuh kan gitu ya. Tentu secara otomatis effortnya kamu dalam hubungan ini juga effort yang ada tapi ya bukan versi terbaiknya kamu kan gitu ya. Dan tentu seseorang ini tuh bisa ngerti, dianya bisa paham kayak gitu ya di sana. Atau ya jangan-jangan memang kamu ini tuh sesungguhnya nggak mau juga ya punya
bisnis urusan gitu ya, relationship yang kayak gimana-gimana juga, eksklusif gimana juga dengan si seseorang ini gitu ya. Dia baik-baik memang untuk kamu, tetapi jangan-jangan kamunya lebih mengharapkan ya orang yang lain gitu loh. Nah, di sana bukannya kamu tidak menghargai dia gitu ya, tetapi butuhnya kamu untuk saat ini adalah kehadiran manusia lain pula gitu. Gimana? Ya, ibaratnya kayak mungkin seseorang ini tuh sedang mencoba menawarkan kamu emas berlian, tapi di saat ini kamu lagi haus, kamu butuhnya air. Emas berlian oke, berharga, tetapi air saat ini tuh jauh lebih penting bagi kamu, jauh lebih berharga bagi kamu. Nah, bisa jadi memang begitu ya gambaran relationship-nya kalian ini di situ. Mari lihat, kalau untuk perasaan cinta, nampak-nampaknya kamu bukan cinta ke seseorang ini ya, tetapi kamu bisa aja sayang ke seseorang ini gitu ya. Jadi kalau sayang itu kan dia ya nggak mesti ya bersatu dengan orang yang dia sayangi. Tapi kalau cinta, itu wajib banget. Udah jumpa, kalau sudah ada ya, sudah ada rasa cinta dan rasa sayang di dalam diri, itulah yang terjadi. Gunung akan aku daki gitu ya, lautan aku akan seberangi gitu, bulan bintang akan aku petik untuk kamu. Nah, itu istilah-istilahnya kan. Karena ya aku harus memperjuangkan bersama dengan dia. Tetapi jika hanya memiliki perasaan kasih, itu tuh biasanya ya bersama ya syukur, oke, enggak masalah. Ya enggak bersama juga no problem. Nah gitu ya, jadi nampaknya itu yang kamu miliki untuk si seseorang ini. Tetapi seseorang ini tuh dia ingin lebih dari kamunya gitu loh. Karena dia merasa bahwa aku udah ngasih lebih untuk kamu, pantas dong kalau aku juga mendapatkan lebih dari kamu. Mana lagi di sini kamu kayak kelihatan belak-belakan gitu ya, kamu masih menginginkan orang lain, belak-belakan betul caranya kamu itu. Misalnya belak-belakannya seperti apa? Bukannya selalu ya kamu akan bilang aku sebenarnya masih mengharapkan yang itu, jadi kekasihnya aku. Ya nggak mesti juga kamu kayak gitu kan. Belak-belakan dalam artian misalnya begini, dari 10 kali dia ngajak kamu jalan, kamu hanya terima 2 kali misalnya. Itu kan kelihatan ya kalau kamu ya tidak excited dalam relationship kalian, kamu hanya separuh hati dalam hubungan kalian. Misalnya ya oke, kalau dia chatting kamu jawab, tetapi nunggu kamu chatting duluan, wah itu tuh bisa kayak nunggu kapan bunyi sangkalalah. Pasti datang, tapi ketika nggak tahu kapan datangnya gitu ya. Nah di situ ya, pasti datangnya tapi nggak tahu entah kapan datangnya gitu ya. Nah situ dia udah coba ngasih kamu ini dan itu dan segala macam gitu ya, tapi dari 10 kali dia memberi, kamunya hanya kamu ada ngasih, tapi kamu ngasihnya itu tuh dari 10 kali dia ngasih, kamu hanya ngasih 1. Nah jadi di situ tuh kelihatan belak-belakan gitu loh. Nah di sana ya, tapi pasti adalah di antara kalian yang gentle gitu ya, ngomong gitu loh, bahwa kamu masih punya hubungan dengan orang lain, katakan gitu ya, ya bahwa kamu saat ini tuh sebenarnya lagi cinta pada yang lain gitu ya, kamu masih punya istri, kamu masih punya suami, atau kamu bilang ya kamu ada ketemu sama orang yang kok kayaknya menarik perhatiannya kamu gitu ya. Beberapa pasti ada yang berani terbuka, ingin jujur seperti itu gitu ya. Ya awal-awalnya dia bisa menerima kejujurannya kamu gitu, tapi ya lama-lama kok rasa cemburu datang, rasa ingin lebih datang ya, rasa ingin lebih dari kamu tuh datang ya ke dalam dirinya dia gitu loh. Jadi masuk di sini hasrat dan impiannya dia pula ya.
kamu harusnya sih kayak gini sama aku Pisces, kamu mestinya gitu-gitu sama aku, gini ya apa segala macam gitu ya. Semakin lama bersama dengan kamu, semakin banyak kebutuhannya dia ke kamu. Tetapi dia bukan yang kayak hanya sekedar membutuhkan gitu ya. Ibaratnya gini, dianya bukan hanya kayak sebatas menuntut dari kamu, karena kalau mari lihat, kalau kamu bersama dengan dia, take and give-nya kalian ini tuh equal, berimbang gitu ya. Kamu kasih satu, dia kasih satu gitu loh. Tentu dia berharap juga kalau dia ngasih kamu satu, ya kamu juga ngelakuin hal yang sama gitu ya. Namun untuk sampai sejauh ini, dia tidak merasakan itu kamu sudah lakukan. Jadi datang rasa bosan di sini ya. Sebenarnya masih worth it banget sih untuk bersama dengan kamu ya. Maksudnya gini, kalau kamu membalas cintanya dia dengan sama besar, kalau kamu punya effort yang sama besar dengan dia merasa bahwa ya aku akan lanjutin terus ini relationship-nya gitu ya. Lawang aku udah sayang kok sama Pisces, aku cinta kok sama dia, sama Pisces, ya aku masih mau ngelanjutin. Cuman kalau energinya Pisces untuk aku seperti ini saja, wah aku nggak bisa. Nah gitu kira-kira ya, ujar-ujar si seseorang ini. Nggak bisa gitu loh, nggak puas gitu. Secara emosional itu tuh nggak puas itu ya. Kadang-kadang ya dia merasa dia bisa yang kayak, aku kok bodoh banget ya, mau-maunya aku, seolah-olah kayak yang di dunia ini tuh hanya ada satu-satunya pria atau satu-satunya wanita, hanya ada Pisces gitu. Ih bodohnya aku gitu ya. Nah, mauin tuh dia self talk sendiri, ngomong-ngomong sendiri ke dirinya dia. Apain juga aku mau di sini ya. Nah jadi mari lihat untuk di akhir bulan November, ada tuh keinginannya dia mau menyeret diri dia sendiri keluar dari relationship-nya kalian ini. Udahlah, bosan banget kayak gini ceritanya, nggak puas aku. Udah bertahun-tahun ya, untuk beberapa ya, hubungan ini sudah lama. Udah bertahun-tahun aku seperti ini aja. Hubungan kami begini aja. Ya, kok kayak nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan. Pisces gitu aja stuck energinya. Ada sih ada dianya, tapi kok dikit banget. Gitu ya. Kok dia pelit banget sama aku gitu ya. Pelit ngasih waktu, pelit membuka diri, pelit memberi, dan sebagainya. Jadi dia bilang, udahlah aku belajar aja lah, aku belajar untuk jangan lagi lah aku cinta sama Pisces, jangan lagi lah aku sayang sama dia, cuekin aja lah dia, abaikan aja lah dia, gitu ya. Nggak usah lagi peduli lah sama dia, aku nggak usah tunggu-tunggu Pisces ini lagi lah. Nah gitu dia ke kamu Pisces, nggak usah lah, udahlah sekalian hancur aja lah ini, hancur aja lah rumah tangga ini, biarkan aja lah masa depan hubungan ini tuh berhenti di waktu sesingkat-singkatnya gitu ya. Jadi kayak ada tindakan nanti yang kamu lihat seperti tindakan mau menyerah ya, dia mau menyerah dari hubungan ini, walaupun bukan itu ya. Kalau kamu tanya hatinya dia, hatinya dia pengen sama kamu, cuman akal dan logika gitu ya, akal dan logika melarang. Jangan bego-bego banget, pakai hati lah. Nah, gitu ke logikanya dia ke dia. Gitu ya. Lah orang kamu nggak dicintai kok, ngapain kamu mau mencintai dengan utuh? Gitu logikanya dia. Ya cinta boleh cinta, tapi ya kamu juga harus pikirin dirimu sendiri. Nah, gitu logikanya dia bunyi. Nah, di sana ya. Jadi ya kamu akan melihat ya, energi seseorang ini tuh menjauh dari kamu. Beberapa di antara kalian Pisces pasti udah ngelihat hal ini. Tetapi ketika dia menjauh, ya, diam-diam di sana itu ada tuh pengen. Kalau kamu mengejar dia, pengen, ya, pengen dia kayak ngelihat kamu itu tuh sungguh-sungguh gitu loh. Ya mungkin kamu akan melakukan tindakan-tindakan pendekatan ya ke si seseorang ini. Kamu kemana? Kok kamu gak chatting aku misalnya? Atau kamu lebih ramah gitu ya, atau kamu lebih hangat ke dia gitu ya. Tetapi bisa aja dalam pikirannya dia itu tuh yang gini, alah paling-paling kamu hanya 2-3 kali aja kayak gini Pisces. Habis itu nanti kamunya itu tuh ke yang lain, kamunya itu tuh menjauh lagi dari aku gitu.
Jadi kayak ngelihat apa yang kamu lakukan nggak cepet bikin dia happy. Maunya dia ya kayak kamu itu tuh terus-terusan dulu ya, setidaknya sampai di akhir bulan November. Dia kayak ingin terus-terusan ya, kamu ada nge-approach dia, kamu ada mendekati dirinya gitu loh, biar dia yakin dan percaya lagi bahwa bersama dengan kamu bukanlah hal yang sia-sia untuk dia lakukan, bahwa masih ada kesempatan gitu loh, masih ada kesempatan bahwa satu saat kamu akan utuh mencintai dia, sayang betul kepada dia, memang sudah ada itikadnya, memang akan ada itikadnya kamu untuk membangun hubungan yang sakinah mawaddah warohmah dengan dia, long term dengan dia gitu ya. Nah di sana. Tapi kalau mari lihat ya tadi ya, energinya kamu kalau bersama dengan dia ya oke, kalau nggak bersama dengan dia ya nggak masalah juga. Tapi kamunya mau begini, kalau mari lihat ya, jikalah relationshipnya kamu dengan dia harus berakhir, kamu mau ya mungkin relationship sebagai pacar selesai, sebagai suami istri usai, tetapi di sini tuh ada keinginannya kamu ya kita menjadi temen lah ya, kita jadi sahabat aja lah ya gitu. Jangan yang benar-benar aku ini tuh kamu cut off dalam hidupnya kamu ya, karena kamu kan melihat ya bahwa kalau melihat penilaiannya kamu tentang seseorang ini tuh sebenarnya baik sama kamu ya, ya kamu juga adalah rasa bangganya kamu dicintai, disayangi oleh dia gitu ya. Masih tetap ada penilaian-penilaian oke di matanya kamu tentang seseorang ini, minimal wah dia cakep, dia seksi, dia montok misalnya ya, atau dia ya apalah gitu kan, ada nilai-nilai plus dia yang masih tetap ada di matanya kamu. Jadi sehingga ya kamu masih ingin kalau terjadi terus-menerus interaksi antara kalian, walaupun bukan model interaksi ya seperti Mari katakan tadi, bukan lagi sebagai suami istri, bukan lagi sebagai tunangan, bukan lagi sebagai pacar, tapi sebagai sahabat, sebagai teman, co-parenting untuk anak-anak kalian. Misalnya kalau anak-anak sudah terlibat dalam relationship ini, nah seperti itu ya gitu. Oke, jadi intinya bahwa nanti seseorang ini tuh akan mendingin ke kamu gitu ya, dia akan diam-diam ya, lebih banyak diamnya, tapi dalam diam dia tetap berharap ya kalau keheningan yang dia ciptakan dalam hubungan kalian ini tuh diriuhkan oleh kehadirannya kamu. Jadi dia ingin kamu yang lebih banyak punya inisiatif ya, untuk proaktif dalam relationship ini. Jadi supaya dia tuh tidak merasa hanya dia aja yang punya effort, dianya aja yang sebatas, dia aja sendiri yang mau mempertahankan hubungan ini. Dia ingin lihat bahwa kamu juga demikian. Nah seperti itu ya. Oke baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Virgo, Capricorn di sana, masuk energi dari Scorpio, masuk energi dari Sagittarius, ada energi dari Gemini, Libra, Virgo ya udah ya. Udah itu aja. Oke baik, energi Pisces di sini ya. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.